Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai penggunaan turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk menguasai subbab kali ini, kompetensi dasar kali ini, kalian perlu mengingat lagi tentang penggunaan turunan fungsi di bagian aljabar, kemudian mengingat lagi identitas fungsi trigonometri, serta mengingat lagi penyelesaian persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menentukan titik stasioner, selang naik, selang turun, nilai maksimum, dan nilai minimum fungsi, serta persamaan garis singgung dan selang kecekungan. Peserta didik juga mampu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Apa yang akan kamu pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar menentukan titik stasioner suatu fungsi. Pengertian titik stasioner. Jika diketahui fx sama dengan sin x, tentukanlah yang pertama rumus f aksen x, kemudian nilai f aksen pi per 4, jadi nilai turunan pertama saat x-nya bernilai pi per 4. Kemudian yang ketiga nilai f aksen 3pi per 2, ini nilai turunan pertama saat x-nya bernilai 3pi per 2. Yang terakhir nilai f aksen pi per 2. Jadi ini saat x-nya bernilai pi per 2, turunan pertama fx akan bernilai berapa? Kemudian adakah nilai x di atas yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0? Jadi penyelesaiannya, yang pertama kan ditanya f aksen x-nya. Fx kita sin x, maka turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Kemudian ditanya nilai f aksen pi per 4. Cos pi per 4 itu nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian f aksen 3pi per 2. 3pi per 2 itu dia nilainya adalah 0. Kemudian f aksen pi per 2 itu dia sama dengan cos pi per 2. Cos pi per 2 juga bernilai 0. Nah, ternyata pada saat x sama dengan 3pi per 2 dan x sama dengan pi per 2, nilai f aksen x sama dengan 0. Jadi titik stasioner itu tercapai pada saat x sama dengan a yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0. Jadi saat x-nya diganti dengan a, dia akan memperoleh f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, jika kalian perhatikan pada grafik y sama dengan sin x, kalian akan peroleh di pi per 2 nih, nilai sin x-nya adalah 1. Di 3pi per 2 dia bernilai negatif 1. Ini dia namanya titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana suatu grafik atau fungsi itu dia melandai sesaat. Jadi dia konstan sesaat di titik nih, x sama dengan a, yang menyebabkan f aksen x-nya bernilai 0. Untuk kasus ini, y sama dengan sin x, kurvanya konstan sesaat itu di titik x sama dengan pi per 2 dan 3pi per 2. Ini untuk batas interval dari 0 sampai 2pi. Next-nya, ini adalah contoh menentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, pertama kita harus tentukan turunan pertama dari fx. Fx-nya adalah sin 2x. Maka f aksen x-nya itu turunin dulu 2x-nya. Turunan dari 2x itu kan 2 kali turunan dari sin itu adalah cos 2x. Nah, selanjutnya kita harus mencari pembuat 0 dari turunan pertama fx. Kita akan peroleh nih f aksen x sama dengan 0. Tadi f aksennya adalah 2 cos 2x. Jadi ini sekarang kita buat bernilai 0. 2 cos 2x sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi 2, sehingga kalian peroleh
cos 2x sama dengan 0. Nah, ingat lagi penyelesaian fungsi trigonometri. Jadi ini penyelesaian persamaan trigonometri untuk cos x sama dengan cos theta. Nanti berlaku x sama dengan plus minus theta ditambah k kali 2v, atau ini kalau dia dalam pi, kapan pakai dalam pi? Kalau diminta interval dalam pi. Atau x sama dengan plus minus theta plus k kali 360 derajat. Ini kita gunakan kalau intervalnya minta dalam bentuk derajat. Dengan k itu adalah suatu bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini k-nya kita lanjutkan sampai ketemu yang memenuhi, kayak gitu. Oke, maka kalian akan peroleh nih, cos 2x sama dengan 0, kan itu tadi. Oke, cos itu bernilai 0 di sudut 90 derajat kan. Makanya ini cos 2x sama dengan 90 derajat. Kita gunakan bentuk ini karena tadi diminta intervalnya dalam bentuk derajat. Oke, kemudian nih cos sama cosnya bisa dicoret. Kita gunakan dulu tanda plusnya yang ini. Nanti kita akan cari juga untuk tanda negatif. Jadi nggak boleh langsung plus minus gitu. Harus dibuat satu-satu plusnya dulu, habis itu negatifnya. 2x sama dengan 90 derajat plus k kali 360. Kita ubah biar jadi x saja dengan membagi kedua ruas dengan 2. Sehingga kalian peroleh x sama dengan 90 dibagi 2 kan 45. 360 dibagi 2, 180. Jadi x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Selanjutnya kita akan uji nilai k. Jadi k sama dengan 0, itu kalian akan peroleh x sama dengan 45 derajat ditambah, jadi ganti k-nya dengan 0, 0 kali 180 derajat, sehingga diperoleh 45 derajat. Nah, 45 derajat kan masih dalam interval dari 0 sampai 360, berarti ini memenuhi. Kemudian k sama dengan 1, ini ganti lagi k-nya dengan 1. Kalian akan peroleh hasilnya 225 derajat. Ini juga memenuhi karena masih dalam interval 0 sampai 360 derajat. Ini kan tandanya isi kurang dari sama dengan ya, berarti 0 sama 360 itu termasuk. Nanti akan di belakang ada contohnya gimana kalau dia tidak isi tanda sama dengan. Oke, untuk k sama dengan 2, x-nya bernilai 405. Nah, 405 derajat ini kan di luar dari batas dari 0 sampai 360, berarti ini tidak memenuhi. Kalian stop uji k sampai di sana aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan uji satu lagi. Cos 2x sama dengan 0. Cos bernilai 0 di sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita gunakan yang tanda operasinya yang negatif. Kita akan peroleh 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Selanjutnya kita bagi 2 kedua ruas sehingga kalian peroleh x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Kita uji nilai k. Untuk k sama dengan 0, kalian akan peroleh hasilnya negatif 45 derajat. Oke, ini kan tidak termasuk dalam interval, makanya tidak memenuhi. Kemudian k sama dengan 1, hasilnya 135. Ini memenuhi, karena 135 derajat masih dalam interval. Kemudian untuk k sama dengan 2 diperoleh 315 derajat. Ini juga memenuhi. Oke ya. Kalau kalian uji k sama dengan 3, dia sudah tidak memenuhi. Jadi, berhenti sampai di sini aja. Titik stasioner fx sama dengan sin 2. Titik stasioner fx sama dengan sin 2x tercapai pada saat x sama dengan 45 derajat, x sama dengan 135 derajat, x sama dengan 225 derajat, dan x sama dengan 315 derajat. Oke, sebenarnya yang namanya titik itu kan harusnya koordinat x, y. Kayak gitu kan. Nah, ini baru kita cari temukan itu adalah koordinat x. Jadi kalian harus tulis kayak gini. Titik stasioner fx sama dengan sin 2x tercapai pada saat x sama dengan berapa. Jadi nggak boleh langsung bilang titik stasioner fx sin 2x sama dengan x gini. Nggak boleh gitu. Kalian harus buat kayak gini. Tercapai pada saat x-nya berapa. Nah, nanti y-nya kita akan tentukan di pertemuan selanjutnya.
Oke, contoh 2. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan cos 2x untuk x lebih dari 0 kurang dari 360. Nah, ini dia nggak isi tanda sama dengan, kan? Ini artinya 0 dan 360 derajat itu tidak termasuk dalam selang yang diminta. Oke? Penyelesaiannya, pertama tentukan turunan pertama dari fx. Fx sama dengan cos 2x, maka f aksen x-nya caranya sama, turunkan dulu 2x-nya. Turunan 2x itu kan 2. Kemudian turunan dari cos x itu adalah sin, kan? Negatif sin, makanya ini jadinya f aksen x-nya negatif 2 sin 2x. Selanjutnya, kita mencari pembuat 0 dari turunan pertama, fx. Jadi kita buat f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya adalah negatif 2 sin 2x, ini sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini harusnya dibagi negatif 2 ya, sehingga kita peroleh sin 2x sama dengan 0. Nah, ingat lagi penyelesaian persamaan trigonometri untuk fungsi sin. Yang pertama, sin x sama dengan sin theta. Penyelesaiannya adalah x sama dengan theta ditambah k kali 2pi atau x sama dengan theta ditambah k kali 360. Yang kedua, x sama dengan pi dikurangi theta ditambah k kali 2pi atau x sama dengan 180 derajat dikurangi theta ditambah k kali 360 derajat dengan k sama dengan 0, 1, 2, 3. Oke, sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0 derajat. Maka kalian akan peroleh, coret lagi sin sama sinnya, kalian akan peroleh 2x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita bagi 2 ke dua ruas sehingga diperoleh x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 180 derajat. Selanjutnya kita uji nilai k. Jadi untuk k sama dengan 0, kalian akan peroleh x-nya 0 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi ini kan tandanya, kayak yang tadi Ibu bilang, tandanya kurang dari. Tidak isi tanda sama dengan, makanya 0 dan 360 tidak termasuk. Jadi 0 derajat ini tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1, diperoleh 180 derajat. Nah, 180 derajat ini memenuhi. Kemudian k sama dengan 2 juga tidak memenuhi. Karena di luar interval, nih, 360 tidak memenuhi. Kita akan gunakan penyelesaian yang kedua. Ya, jadi apakah kedua-duanya harus dicari? Ya, kedua-duanya harus dicari ya. Ini penyelesaian persamaan trigonometrinya. 2x sama dengan 180 derajat dikurangi theta derajat, dikurangi 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita peroleh 2x sama dengan 180 derajat sama dengan k kali 360 derajat. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kalian peroleh x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 180 derajat. Next, kita uji nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0, kita akan peroleh nilai x-nya 90 derajat. Ini memenuhi ya. Kemudian k sama dengan 1, 270 derajat nilai x-nya juga memenuhi. Untuk k sama dengan 2 sudah tidak memenuhi, 450 ya. Oke, jadi titik stasioner tercapai pada saat x sama dengan 90 derajat, x sama dengan 180 derajat, dan x sama dengan 270 derajat. Oke, contoh 3. Ini tentukan titik stasioner dari fx sama dengan 2 sin x pada selang x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan turunan pertama dari fx. Fx-nya adalah 2 sin x. Maka f aksen x-nya, 2 ini kan konstanta tetap ditulis, kemudian turunan dari sin x adalah cos x. Selanjutnya kita buat 0 turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 0. Maka 2 cos x sama dengan 0.
Kedua ruas kita bagi 2 sehingga diperoleh cos X itu sama dengan 0. Oke, cos X sama dengan 0. Cos bernilai 0 di sudut pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Di sana dia bernilai 0. Oke, jadi X sama dengan, ini cos sama cosnya dicoret, tandanya kita pakai yang positif dulu. X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Selanjutnya kita uji nilai K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh pi per 2. Karena pi per 2 masih dalam interval. Nih. K sama dengan 1 tidak memenuhi. Karena intervalnya kan sampai pi. Ini udah di luar pi. Oke, yang kedua cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan cos pi per 2. Kita gunakan sekarang tanda negatifnya. X sama dengan negatif pi per 2 ditambah K kali 2pi. Kita uji nilai K sehingga diperoleh untuk K sama dengan 0, X-nya bernilai negatif pi per 2. Ini tidak memenuhi karena di luar interval. Kemudian K sama dengan 1 juga tidak memenuhi. Jadi 3pi per 2 ini sudah di luar interval. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan sin 2 sin X itu tercapai pada saat X sama dengan pi per 2. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.